Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Karena kekeringan, warga Batangharau, Kota Padang kini hanya bergantung air bersih bantuan pemerintah. Pelaku curanmor di Padang ditembak polisi saat ditangkap. Kelawat dulang, kesenian tradisional Minang yang nyaris terlupakan. Air bersih adalah kebutuhan pokok manusia untuk minum, mandi, mencuci, hingga berwudu. Namun selama 2 bulan terakhir, air bersih tak tersedia di Kelurahan Batangharau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Sejak musim panas melanda daerah ini, mata air warga mengering. Biasanya, warga hanya memanfaatkan sumber air di atas bukit berjarak 300 meter dari permukiman. Selasa pagi, Pemko Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama perusahaan daerah air minum kembali menyalurkan bantuan air bersih. 1 tangki berisi 5.000 liter air bersih itu dibagikan kepada sekitar 500 kepala keluarga di Batangharau. Warga yang berdomisili di bagian atas Bukit Gado-Gado terkadang harus meminta kepada warga di bagian bawah yang memiliki persediaan air bersih. Kalau kekeringan sudah lebih dari 2 bulan, kita ngambil air dari bawah. Karena dapat air bantuan, kita minta sama orang-orang bawah. Warga Batangharau yang bagian di atas bukit ini, Gunung Padang, kalau musim kemarau airnya sangat susah, sangat sulit sekali. Yang seringnya membantu air dari kelurahan. Kalau musim kemarau ada mau 1 bulan atau 2 bulan paling lama. Di atas gunung, kita pakai selang, bawa ke atas. Kami mohon dari bapak-bapak semuanya air untuk warga-warga yang tinggal di atas bukit Gunung Padang ini. Meski kasus ini selalu terulang setiap tahun, hingga kini belum ada solusi dari pemerintah kota untuk mengantisipasi persoalan ini, selain hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara. Alfi melaporkan dari Padang. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan naik 10%, dari sebelumnya 7,5%. Kenaikan tersebut ditetapkan melalui perda yang disahkan DPRD Sumatera Barat pada rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap ranperda pajak daerah dan retribusi daerah hari Selasa. Walaupun perda ini masih menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri, namun 4 fraksi dari 7 fraksi yang ada sudah menyetujuinya. Satu-satunya yang menolak adalah fraksi Partai Gerindra. Alasannya karena pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut akan memberatkan masyarakat banyak. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 7,5% naik menjadi 10%. Ini akan berdampak luas kepada masyarakat. Kemendagri sudah mengatakan bahwasanya jangan memberatkan masyarakat. Setelah kita coba telusuri laporan ini, ternyata ada kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ini akan antri di SPBU. Ini akan membuatkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Misalnya penetapan 10.000, dia akan menambah 2,5% dari 7,5%, Rp250 per liter kenaikannya. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, perda tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Alhamdulillah kita sudah menindaklanjuti aturan-aturan yang ada ini dengan perda secara cepat. Kita tadinya khawatir mendahului PP-nya. Alhamdulillah PP-nya sudah keluar, jadi kita sudah berpedoman kepada PP tersebut. Dengan ini akan lebih meningkatkan pendapatan daerah dan tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sekda, dasar penetapan perda ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35
tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Penetapan perda ini menjadi kewenangan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Idul Adha tahun ini, Presiden Jokowi juga menyumbangkan seekor sapi untuk Hari Raya Kurban yang akan disembelih di Masjid Raya Sumatera Barat. Sapi yang terpilih berasal dari Padang Panjang, milik peternak Eko Setiawan, seorang bintara tinggi polisi yang berpangkat Aibda. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Padang Panjang, Ade Nafrita Anas, saat meninjau peternakan sapi tersebut di Kelurahan Kotokatia. Sapi jantan jenis Limousin Cross dengan ciri warna coklat dengan corak hitam ini mempunyai bobot lebih dari 1 ton dan diperkirakan berharga 100 juta rupiah. Rencananya dalam waktu dekat, staf kepresidenan akan datang untuk memeriksa, menimbang, serta akad terhadap sapi yang diusulkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah pada tahun ini salah satu sapi dari peternak kita di Kota Padang Panjang, Pak Eko, menjadi sapi yang pilihan dari Bapak Presiden untuk menjadi sapi korban beliau untuk daerah Sumatera Barat. Sapi ini sudah dibesarkan oleh peternak kita, didampingi oleh petugas dari teknis dari Dinas Pangan dan Pertanian, sehingga akhirnya saat ini sapi ini sudah beratnya lebih dari 1 ton. Jenis sapi ini adalah Limousin Cross, yang merupakan sapi yang memang dibudidayakan sendiri oleh peternak kita. Sapi ini telah diseleksi beberapa kali sejak sebulan lalu. Sejak dinyatakan terpilih hingga saat ini, perawatan dan pengawasan yang intens terus dilakukan di Spangtan serta instansi terkait. Menurut pemiliknya, sapi tersebut telah dipeliharanya selama 2 tahun. Personel Polsek Padang Panjang ini mengaku tidak ada rahasia khusus untuk perawatnya. Yang penting harus disiplin soal waktu pemberian pakan. Yang pertama kita mencari bibit yang bagus gitu Pak, dengan cara pemberian pakan rutin 2 kali sehari tanpa ada jeda waktu, maksudnya itu harus tepat waktu pemberian pakan. Disiplin Pak. Sapi milik peternak Padang Panjang merupakan yang pertama kali dalam 5 tahun terakhir yang terpilih menjadi sapi kurban Jokowi. Sebelumnya sapi dari daerah Agam, Solo, dan Pasaman. Aldian melaporkan dari Padang Panjang. Untuk mencari bibit atlet tembak yang profesional, Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Padang menggelar open turnamen menembak. Turnamen ini digelar 1 hari di lapangan tembak Madenpom Padang. 85 peserta adu kebolehan dalam menembak pada 2 kategori, 10 meter dan kategori 5 meter. Pesertanya berasal dari kalangan umum hingga mahasiswa. Tak hanya unjuk kemampuan, para calon atlet yang berkompetisi di turnamen ini juga mendapatkan arahan dan pelatihan dari mentor Denpom Angkatan Darat. Dalam turnamen yang digelar hanya 1 hari ini, masing-masing peserta menggunakan senjata airsoft gun yang sudah disiapkan panitia. Kedepannya semoga Denpom bisa membantu anak-anak yang mahasiswa atau yang masyarakat umum yang hobi menembak untuk bisa ikut nanti dalam lomba-lomba dan juga untuk menambah pengalaman bagi mereka. Ya, jadi agenda tahunan, jadi bisa selainnya membimbing jadi bapak pembina nanti bagi resimen mahasiswa dan juga kepada masyarakat umum nantinya yang memang betul-betul hobi mengikuti kegiatan menembak. Alhamdulillah untuk kedepannya harapan kami kepada Denpom supaya bisa kami difasilitasi, supaya bisa kami diberi arahan serta kesempatan untuk latihan bersama di sini Pak. Baru Denpom ini yang mengajak kami untuk berkontribusi bersama. Denpom Angkatan Darat juga menyiapkan lapangan untuk sarana pelatihan bagi masyarakat umum. Kita berharap supaya kegiatan ini bisa lebih
bermasyarakat, kita fasilitasi tempat di lapangan ini untuk bisa para petembak bisa mengambil waktunya bisa berlatih di tempat ini di lapangan Maden POM 14 Padang. Open turnamen ini memperebutkan piala dan Denpom dan uang tunai 5 juta rupiah. Kegiatan ini bagian dari upaya untuk melahirkan atlet tembak berbakat dari ranah Minang. Selain itu juga sebagai ajang silaturahmi Persatuan Menembak Indonesia di Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang.